Sendiri berjalan di tengah malam nan sepi, kian jauh melangkah semakin gelisah. Sendiri termenung di larut malam nan hening, hatiku semakin gundah. Oh mata membasah, bayu dingin lalu dan bintang mengedip sayu, rembulan menyuram tiada terbayang harapan. Sendiri melangkah di jalan remang membisu, ku nanti engkau sinar bersama sang fajar. Sendiri berjalan di tengah malam nan sepi, kian jauh melangkah semakin gelisah. Sendiri termenung di larut malam nan hening, hatiku semakin gundah. Oh mata membasah, bayu dingin lalu dan bintang mengedip sayu, rembulan menyuram tiada terbayang harapan. Sendiri melangkah di jalan remang membisu, ku nanti engkau sinar bersama sang fajar. Baik pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Kita bersama dalam Warta Berita berbahasa Minang untuk edisi hari ini.
Selamat siang Dunsada Pandanga. Untuk mengawali perjumpaan siang hariko, kami sampaikan sari berita utama. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Bukit Tinggi evaluasi pelaksanaan hubungan antar lembaga dalam kegiatan ngabuburit. Pemerintah Kota Bukit Tinggi benahi kawasan pedestrian dan mencan ulang jam gadang. Buletin Minang selengkapnya dibacakan De Aldila. Dunsana Pandanga, Bawaslu Kota Bukit Tinggi evaluasi pelaksanaan hubungan antar lembaga dalam kegiatan ngabuburit. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Ihsan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Bukit Tinggi menindaklanjuti surat edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia nomor 8 tahun 2025 tertanggal 11 Februari 2025 tentang pelaksanaan evaluasi pengawasan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota melalui kegiatan ngabuburit. Terkait hal itu, Bawaslu Kota Bukit Tinggi mengadakan kegiatan ngabuburit pengawasan dengan pengusung tema evaluasi masa depan pelaksanaan hubungan antar lembaga Bawaslu dan dilakukan secara daring melalui Zoom meeting pada Selasa petang. Ketua Bawaslu Kota Bukit Tinggi Ruzi Haryadi mengatakan kegiatan ngabuburit dilaksanakan secara bergantian dari Bawaslu Kabupaten Kota se-Sumatera Barat. Kegiatanku berupa diskusi bersama sedunia jajaran pengawasan pemilu sehingga didapatkan nilai tambah dari pengawasan pesta demokrasi hingga dilaksanakannya pemilihan umum itu. Bawaslu mempunyai banyak core bisnis serupa beberapa tema yang dilaksanakan serupa mengawasi, mencegah, dan menindak. Kemudian dalam penindakan pemilu itu terdapat penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Hubungan antar lembaga. Ini adalah satu core bisnis Bawaslu yang itu di Bawaslu, dalam struktur Bawaslu juga pernah dijadikan divisi gitu kan. Kalau dulu ada divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga namanya atau PHL. Dalam mensukseskan kerja-kerja pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu mulai dari tahapan persiapan pelaksanaan pemilu dan pilkada sampai berakhirnya tahapan pilkada. Anggota Bawaslu Kota Bukit Tinggi Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat Juhumas Eri Fatri menyampaikan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 terhadap pasal 93 sampai pasal 106 yang menjabarkan lembaga penyelenggara pemilu mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang beragam, kompleks, dan menyentuh banyak lembaga. Sehingga di Bawaslu itu tidak hanya dibutuhkan yang ahli hukum yang memahami proses penindakan pelanggaran, tetapi juga dibutuhkan orang-orang yang memiliki komunikasi yang baik, performan yang baik, dan yang lain-lain sebagainya. Personil yang ada di Bawaslu tidak hanya dari berlatar belakang hukum. Menurutnya menindaklanjuti tugas, wewenang, dan kewajiban itu maka dibutuhkan personil Bawaslu dan tidak semata berlatar belakang hukum atau memahami proses pelanggaran pemilu, tetapi juga dibutuhkan sebagai manusia dan mampu berkomunikasi juga berkepribadian dan baik. Bawaslu mempunyai salah satu tugas untuk memastikan terselenggaranya pemilu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga berpengaruh pada pemilu yang berintegritas. Pemilu yang berintegritas adalah pemilu yang jujur, adil, transparan, dan memenuhi prinsip demokrasi. Selanjutnya hasil pemilu itu dapat diterima di banyak pihak yang mencerminkan kehendak rakyat dan pada akhirnya muncul kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu. Ahmad Ihsan melaporkan. Perumda Air Minum Tirta Sago, Kota Payakumbuh menggelar kegiatan sosial dengan membagikan ratusan paket takjil kepada masyarakat dan panti asuhan Aisyah. Dirut Pamtigo Kota Payakumbuh, Khairul Ikhwan mengatakan kegiatan sosial dan batajua program berbagi kebaikan salah satu bantuan berbagi semangat seluruh karyawan Pamtigo di bulan suci Ramadan sampai balehan 66 Hijriah. Khairul menyebutkan kegiatanku merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dan diharapkan dapat menebar kebahagiaan di tengah masyarakat. Khairul Ikhwan berharap dengan adanya kegiatanku semakin banyak pihak dan terinspirasi untuk berbagi dan menebar kebaikan selama bulan Ramadan. Untuk meningkatkan kunjungan pada Lebaran Idul Fitri sampai balik sampai puluhan 6 Hijriah mendatang, pemerintah Kota Bukit Tinggi benahi kawasan pedestrian dan mencat ulang jam gadang. Informasi selengkapnya disampaikan Yudi Prama Agustino. Pemerintah Kota Bukit Tinggi targetkan pembenahan pedestrian jam gadang selesai H-2 Lebaran Idul Fitri sampai balik 46 Hijriah ko, maingi peninggalan bersejarah tersebut merupakan ikon Kota Bukit Tinggi. Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nurmatias menjelaskan pembenahan kawasan jam gadang panti yang dilakukan merupakan salah satu destinasi utama wisata di Sumatera Barat bahkan Indonesia. Pembenahan juga bertujuan agar dapat meningkatkan kunjungan wisatawan pada momen Lebaran mendatang.
Menurut Ramlan Nurmatias, Bukit Tinggi sebagai kota wisata tentu memiliki target pengunjung, namun hal nan paling penting adalah kota harus bersih, aman dan rapi agar orang senang dan banyak berkunjung ke kota Bukit Tinggi. Pembenahan pedestrian jam gadang diharapkan dapat mendatangkan kenyamanan kepada wisatawan dan berkunjung. Selain itu, rasa kepedulian terhadap sejarah jam gadang di Kota Bukit Tinggi diharapkan dapat dimiliki di seluruh masyarakat. Sebelumnya, Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nurmatias juga meninjau langsung proses perbaikan ayam manco manari di depan jam gadang untuk memastikan kesiapan fasilitas umum dan menjadi daya tarik pengunjung, serta untuk menyambut perantau dan kapulang kampung saat lebaran nanti. Ramlan Nurmatias menambahkan, kunjunganku dilakukan untuk memeriksa kebersihan taman di sekitar jam gadang dan memastikan kedua ayam mancu dan adu di taman itu berfungsi secara baik. Kami berada di tempat jam gadang, tempat pedestrian. Ya. Apa itu pedestrian? Pedestrian adalah tempat pejalan kaki. Kita akan benahi, insya Allah, jam gadang kita cat sebelum H-2 selesai. Air mancur kita sudah siapkan, dah hidup semua. Terus pagar-pagar kita cat semua. Alhamdulillah karena sesuai dengan kegiatan, Ibu Kapolres membuat daripada tempat posko pengamanan lebaran. Ini nanti, saya pun di sini nanti ada Prokopinda nanti di sini berkumpul. Ramlan Nurmatias menekankan kunjungan ke Kota Bukit Tinggi akan semakin ramai sehingga perlu dilakukan berbagai persiapan terutama dalam menjaga kebersihan kota dan untuk keamanan nanti juga didirikan posko pengamanan di pihak Polresta. Melalui langkah-langkah Ramlan Nurmatias berharap pemerintah Kota Bukit Tinggi dapat menyambut pengunjung dan perantau secara lebih baik serta memberikan pengalaman dan menyenangkan selama berada di kota ko. Yudi Prama Agustino melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat siap menyambut kunjungan wisatawan libur Lebaran Idul Fitri ampe bale ampe puluhan 6 Hijriah dengan menggelar pesta Pantai Sasak, berupa penampilan kesenian kebudayaan dan hiburan rakyat. Kepala Dinas Pariwisata Pasaman Barat Afrizal mengungkapkan pesta pantai akan diadukan bersama pemerintahan nagari nan ado. Pesta pantai itu berupa penampilan kesenian dari daerah yang ado. Menurut Afrizal, pesta pantai itu akan diadukan di 3 titik, yakni di objek wisata Pohon Seribu Jorong Pondok, Muaro, Pantai Sasak, dan Pantai Indah Maligi. Selain 3 objek wisata itu, pihaknya mempersiapkan objek wisata Pantai Sikabau, Parit Koto Balingka, dan Pantai Air Bangis, dan selalu ramai dikunjungi masyarakat setiap libur Lebaran. Pemkab Tanah Datar menyerahkan LKPD 2024 lebih awal ke BPK Sumbar, menegaskan keseriusan dalam transparansi akuntabilitas keuangan daerah. Berikut laporan Irsyad. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Sumatera Barat. Penyerahan yang dilakukan Bupati Tanah Datar Eka Putra kepada Kepala BPK Sumbar, Sudarminto Eko Putrako, menjadi yang pertama Jota Capek di Provinsi Sumbar. Bupati Eka Putra menyampaikan terima kasih kepada jajaran BPKP Sumbar dan telah menerima serta menjadwalkan pertemuan guna penyerahan LKPD. Dirinya menyampaikan pemeriksaan pendahuluan telah berjalan secara lancar sehingga laporan dapat diserahkan secara capek. Menurutnya, penyusunan LKPD 2024 mengikuti peraturan perundang-undangan serta menggunakan sistem informasi keuangan daerah. Hal ini menunjukkan komitmen Pemkab Tanah Datar dalam transparansi juga akuntabilitas pengolahan keuangan daerah. Saya sebagai kepala daerah selalu berkomitmen Pak di dalam pengelolaan anggaran ini. Kenapa? Karena memang efisien kita tegak lurus kepada Bapak Presiden sehingga juga pemotornya lebih gampang. Itu contoh, belum yang banyak Pak dengan acara-acara testimonial dan segala macam itu kami kurangi semua. Yang penting pesan saya kepada OPD, pada PAPD saya, gaji dan TPP itu tidak boleh hilang, harus tepat dan tidak boleh kurang. Kalau kami 14 bulan dalam setahun itu Pak, pernah setahun 12, tapi kalau datang 14 Pak. Itu mudah-mudahan tahun ini besok masih bisa terpenuhi juga ada yang berakhir 13 dan seterusnya. Laporan itu disampaikan kepada BPK Perwakilan Sumbar untuk menilai kewajaran penyajian kinerja Pemkab Tanah Datar. Bupati Tanah Datar Eka Putra berharap laporan keuanganku kembali memperoleh opini terbaik dari BPK serupa 13 tahun sebelumnya. Irsyad melaporkan. Dunsana Pandanga, Perumda Air Minum Tirta Serambi lakukan penandatanganan perjanjian kerajo Samojo Kejaksaan Negeri Kota Padang Panjang. Berikut laporan Nofri.
Perumda Air Minum Tirta Serambi lakukan penandatanganan perjanjian kerjasama jo Kejaksaan Negeri Kota Padang Panjang. Kedua belah pihak diwakili Direktur Adriel Bakar serta Kepala Kejari Jarniati. Penandatanganan kerjasama tentang penanganan masalah hukum bidang perdata serta tata usaha negara. Ikut turut disaksikan Wali Kota Padang Panjang Hendrianis, Wakil Wali Kota Alex Saputra, Sekretaris Daerah Kota Soni Buddha Putra, serta tamu undangan lainnya. Direktur Perumda Tirta Serambi Adriel Bakar Baharo, kerjasama serta kolaborasi ko dapat memberikan pelayanan dan lebih maksimal kepada masyarakat. Tirta Serambi lah lamu berkiprah untuk memberikan air berasia kepada masyarakat. Adriel menjalekan dilaksanakannya kerjasama ko untuk memberikan pelayanan dan lebih baik kepada masyarakat, seperti adanya pelangganan dan menunggak lah lamu serta bagaimana cara penanganan kasusnya. Adriel menambahkan, pihaknya sangat tabateh pegawai dan paham tentang hukum secara khusus. Pihaknya juga butuh kerjasama ko demi pelayanan lebih baik ke mukonya. Nofri melaporkan. Wali Kota Payakumbuh Zulmaita meminta masyarakat untuk tari meningkatkan kewaspadaan untuk hal-hal yang dapat memicu terjadinya bencana kebakaran. Hal tersebut disampaikan saat menyerahkan bantuan dari Basnas Kota Payakumbuh untuk Anjas Katip, warga Kelurahan Koto Panjang Dalam, Lamposi, Tigonagari, nan terdampak bencana kebakaran Senin Kapatang. Selanjutnya masyarakat diminta untuk memastikan alat elektronik ataupun kompor ala dalam keadaan mati saat meninggalkan rumah. Zulmaita berharap semoga di bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri ko indah ado warga nan terdampak bencana kebakaran serta tari meningkatkan kewaspadaan. Menjelang berakhirnya pelaksanaan program Asta Cita makan bergizi gratis khusus Ramadan di Kota Bukit Tinggi Hariko, kedua sekolah penerima manfaat langsung sampaikan dukungannya. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Sekolah Dasar Negeri SD 05 Job 08 Tarok Dipo Kota Bukit Tinggi mendukung kehadiran program Asta Cita makan bergizi gratis MBG Ramadan tetap tersalurkan di Kota Bukit Tinggi. Kepala Sekolah Dasar Negeri 05 Tarok Dipo Kota Bukit Tinggi Nefrias Nisa kepada RRI mengatakan, kehadiran program Asta Cita makan bergizi gratis Ramadan setidaknya melatih para siswa sebagai ajang untuk memperkenalkan menu makanan yang sehat dan bermanfaat bagi tubuh sesuai angka kecukupan gizi AKG yang sesuai dengan tumbuh kembang anak, utamanya saat menghadapi masa pembelajaran untuk puasa di bulan Ramadan. Tentunya mendukung karena selain dari ini adalah program dari pemerintah pusat, kemudian juga bermanfaat rasanya bagi anak-anak kita kan, sebab adalah yang untuk mereka makan untuk berbuka, walaupun sebenarnya di bulan Ramadan ini tentu udah banyak sekali makanan yang disediakan oleh orang tuanya karena anak usia SD umumnya apalagi kelas 1, 2, 3 itu mereka belajar puasa, ditambah lagi dengan adanya makan bergizi gratis ini. Diketahui Sekolah Dasar Negeri SD 05 dan 08 Tarok Dipo sejauh ini diproyeksikan Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi untuk menerima realisasi program Asta Cita makan bergizi gratis baik secara reguler hingga Ramadan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Gugu Panjang sebagai perwakilan Badan Gizi Nasional BGN di Kota Bukit Tinggi. Masing-masing menerima manfaat program MBG Ramadan disalurkan untuk Sekolah Dasar Negeri 05 Tarok Dipo sebanyak 141 orang siswa. Jo Sekolah Dasar Negeri 08 Tarok Dipo sebanyak 343 orang siswa. Sedangkan menu yang dihadirkan dalam program MBG Ramadan antara lain makanan karyang seperti roti, susu, kurma hingga buah-buahan. Sesuai angka kecukupan gizi atau AKG-nan ala ditentukan ahli gizinan bertugas di lingkungan SPPG Guguk Panjang Kota Bukit Tinggi. Alwan Ahmad Fauzan dari Bukit Tinggi melaporkan. Bupati Pasaman, Sabar AS menyalurkan bantuan kepada korban bencana angin kencang dan mengakibatkan rumahnya tatimpu pohon di Jorong Pandam, Nagari Limokoto, Kecamatan Bonjol. Sabar AS dalam kesempatan itu mengatakan bahwa kunjungan tersebut dilakukan sebagai wujud kepedulian dan respon capek pemerintah daerah terhadap bencana alam. Bupati Sabar AS menyalurkan bantuan tangkap darurat berupa kasur bantal dan selimut dari Dinas Sosial Kabupaten Pasaman, sembako dari PMI Pasaman dan bantuan dana sebesar 5 juta dari Basnas Pasaman.
Kepedulian dan sinergi antara aparat pemerintah, PMI, serta Basnas diharapkan dapat membantu meringankan beban keluarga Hermanto serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana sarupo di masa mendatang. Berita nan terakhir, pengecatan jam gadang dilakukan kiniko jelang lebaran ampe balai ampe puluhan Hijriah 2025. Pengerjaannya adalah capai 35% dan dilakukan secara hati-hati. Berikut laporan Joni Marbeta. Jelang perayaan Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah atau 2025 Masehi, pemerintah Kota Bukit Tinggi lakukan cat ulang dan mempercantik sekaligus mempersolek monumen jam gadang dan merupakan aset cagar budaya. Pengecatan ulang bekerjasama jo perusahaan cat terkemuka di Indonesia nan ado kiniko. Pengerjaannya baru capai 35%. Serupa diutarakan Koordinator Pengawas Proyek Muhammad Yadri kepada RRI. Proses perawatan dan pengecatan benda cagar budaya berbeda jo proses pengecatan pada umumnya. Banyak kajian dan teknis dan harus diperhatian. Ada nilai keaslian bangunan dan warna, material cat dan indak merusak. Cara pengecatan dan harus sesuai jo prinsip pelestarian bahawa pengecatan dilakukan luar dalam termasuk jua konsen pintu dan ado serta gonjong jam gadang serupa diutarakan Koordinator Pengawas Proyek Muhammad Yadri kepada RRI. Diakui Muhammad Yadri dan membuat lama pengerjaan pengecatan jam gadang adalah pemasangan scaffolding stagger ditentukan kendala cuaca alam nan ado pulau. Dari konstruksi dari apa saja yang dicat? Seluruhnya, luar dalam, kusen juga, gonjong juga, yang enggak mungkin pagar juga. Prosesnya dari pengaplasan harus kita hati-hati mengeroknya, mengemplasnya. Salahnya memang dari cagar budaya kan memang diberitahu kalau kita harus menjaga konstruksi yang lama. Gitu. Targetnya sebenarnya 2 hari sebelum Lebaran, tapi kalau misalnya enggak kelar, sesudah Lebaran dimulai lagi. Tapi nggak kelar sebelum 2 hari Lebaran, kita tetap membersihkan steger dari area ini. Ini apa kesulitan, Bang, kalau selama ini? Kalau sekarang yang bikin lama pemasang steger kali ya, pemasang steger. Itu kan kendala kita tergantung dengan cuaca alam. Kalau cuacanya cerah kita bisa ini, kalau hujan agak terhalang. Gitu. Jam gadang diperindah dan dicat ulang tu diibaratkan memasang baju di hari raya di Lebaran Idul Fitri dan bahagian menyambut para perantau pulang ke kampung halaman dan dalam revitalisasi pengerjaan pengecatan ulang jam gadang setinggi 27 meter tetap memperhatikan aspek safety dengan dipercantiknya jam gadang sekaligus sambui usia jam gadang berusia ke 100 tahun. Joni Marbeta mengabar untuk berita Raminang pada siang hari ke. Sekian berita daerah dalam bahasa Minang untuk siang hari ko, dan berita daerah selanjutnya dapat Dunsana dengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan selamat siang.